Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan Nabiddin azakumullah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas Kitabun Nikah dan kita masih berada pada pembahasan apa saja yang dilakukan oleh seorang yang menikah. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa hubungan suami istri yang sudah sah menjadi suami dan istri itu tidak ada larangan dengan cara apapun, dari manapun arahnya, maka tidak ada dilarang kecuali dua hal. Sebagai kesimpulan, yang dilarang yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Langsung kita sambung dengan perkataan penulis kitab Al-Wajiz, wa yahrumu alaihi an ya'tiyaha fi duburiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan seorang laki-laki mengumpuli istrinya pada duburnya. Mohon maaf, ini perkara yang agak mendetail, mungkin dianggap sebagian kalangan ini tabu, tetapi demi mendapatkan ilmu dan supaya kita tidak jatuh kepada hal yang haram, maka mau tidak mau di sini harus dijelaskan. Kadang-kadang orang karena tidak tahu maka dia lakukan, atau kadang karena orang itu memang ingin sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, maka dia mencoba sesuatu yang dianggap itu adalah hal yang biasa, padahal diharamkan, yaitu seorang suami mengumpuli istrinya, atau dalam bahasa yang lain mengumpuli istrinya di duburnya. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi SAW, barang siapa mengumpuli istrinya yang sedang haid, atau mengumpuli istrinya pada duburnya, atau siapa saja yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak membahas yang terakhir tentang masalah datang ke dukun. Ini pembahasannya bukan kitabun nikah, ya. Tetapi ini bahasannya adalah masalah tauhid, masalah kesyirikan dan yang semisal. Tapi tidak mengapa kita sebutkan secara global, yakni salah satu yang dihukumi oleh Nabi SAW kekufuran, sebagai bentuk kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Berarti ingkar, kufur kepada Al-Quran. Yaitu diantaranya adalah ketika ada orang mendatangi dukun lalu membenarkan, oh iya ya, benar apa yang dikatakan sang dukun. Dalam riwayat yang lain disebutkan peramal. Oh iya ya, benar yang diramalkan oleh si fulan. Sekarang laris peramal itu, di televisi ada, ya, dikenal dengan ki apakah atau apa namanya, ya, baik laki ataupun perempuan, kemudian meramal nasib-nasib orang lain, ya. Kadang-kadang secara kebetulan lalu kemudian dianggap benar. Kalau ada orang Islam membenarkan perkataan dukun atau peramal, maka hukumnya dia kufur kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran itu ada keterangan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui ghaib siapapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini akidah
orang Islam yang benar. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib, perkara yang akan datang yang belum terjadi kecuali Allah. Kalau dia meyakini ada, yaitu dukun, peramal, orang pintar, atau Mbah Fulan dan semisalnya, atau nyai ini nyai itu, maka dia telah kufur kepada Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quran ada keterangan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini menunjukkan kepada kita, kufur kepada sebagian ayat itu sama dengan kufur terhadap semua Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan, mengingkari satu ayat yang benar-benar sah dalam Quran itu sama dengan mengingkari semua Al-Quran. Sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Syiah, yaitu meyakini bahwa sebagian ayat ada kekurangan sehingga ditambahi kalimat Ali, ya. Maka ini berarti dia mengkufuri semua Al-Quran. Karena kufur terhadap satu ayat saja itu dianggap kufur kepada semua Al-Quran. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka di antara yang diharamkan oleh Nabi SAW dan dianggap sebagai melakukan kekufuran kepada Al-Quran adalah seorang laki-laki mengumpuli istrinya pada duburnya, ya, meskipun suami istri di sini. Jadi jangan disangka bahwa oh ini homoseksual, bukan. Kalau homoseksual laki dengan laki, ini jelas hukumannya lebih parah, lebih berat daripada zina, ya. Tetapi di sini hubungan yang sah suami istri ada larangannya dua hal. Yang pertama adalah mengumpuli istrinya pada duburnya, yang kedua mengumpuli istrinya di farjinya ketika sedang dalam keadaan haid. Hanya dua ini yang dilarang. Adapun yang lain-lainnya, maka para ulama mengatakan semuanya boleh. Oleh karena itu, sampai-sampai ada pertanyaan, ya mohon maaf ya, ini disebutkan oleh para ulama, dibahas juga dalam ilmu fikih. Bagaimana hukumnya seandainya si perempuan misalnya memuaskan suaminya dengan mulutnya misalnya. Ini dibahas oleh para ulama. Maka sebagian para ulama, dan ini pendapat yang kuat, ya, karena merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, tidak ada larangan kecuali dua hal tadi. Maka karena itu tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu boleh. Jadi apapun selain dua hal ini maka itu dibolehkan. Kemudian wayam bagi lahuma an yanwiya binikahihima i'fafa nafsaihima wa ihsanahuma minal wuqu'i fima harramallahu alaihima fa innahu tuktabu mubadha'atuhuma sadaqatan lahuma. Seharusnya laki dan perempuan itu, sepasang suami istri itu, ketika menikah berniat untuk memelihara, menjaga kehormatannya supaya tidak jatuh kepada perbuatan dosa, ya, supaya tidak jatuh kepada perbuatan zina, supaya tidak terjatuh kepada perbuatan dosa selain zina juga, seperti masturbasi, seperti pula melihat sesuatu yang haram, nonton-nontonan yang haram. Maka untuk melindungi diri supaya tidak jatuh kepada perkara yang haram ini, maka menikah niatnya melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Karena memang fungsi daripada pernikahan itu diantaranya disebutkan Nabi SAW, wa ahsanulil farji, lebih menjaga kemaluan. Ya. Jadi seorang laki-laki yang tidak tenang dan dia sudah dewasa, supaya dia tenang, obatnya menikah. Kemudian beliau mengatakan li hadisi, dan juga berniat untuk menjaga diri dari terjatuh terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau demikian adanya, nikah berniat menjaga kehormatan supaya tidak jatuh kepada perkara yang haram, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengumpuli istrinya, dicatat sebagai sedekah. Sedekah itu artinya kebaikan, ya. Sedekah artinya sedekah, yaitu kebaikan.
Dan sedekah itu bisa berupa harta, bisa berupa amalan, bisa berupa ucapan, bisa berupa sholawat, dan lain sebagainya. Makanya orang bakhil diantaranya adalah orang yang tidak mau bersolawat menyebut nama Nabi ketika disebutkan nama Nabi. Itu orang bakhil. Artinya kalau orang berselawat berarti dia adalah bersedekah untuk dirinya, yaitu mendapatkan pahala. Li hadithi Abi Dzar radhiyallahu an, didasari oleh hadis Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, anna nasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Abu Dzar mengatakan bahwasanya dahulu banyak orang dari kalangan sahabat Nabi datang kepada Nabi bertanya atau berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala yang besar. Jadi lapor. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, mereka adalah fuqaraul muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin yang fakir-fakir datang kepada Nabi SAW melapor, wahai Rasulullah, enak sekali orang-orang kaya dari kalangan Ansar itu memborong banyak pahala. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa maksud kalian? Diperjelas apa maksudnya. Maka kemudian mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Maka orang-orang muhajirin atau fuqara yang diwakili oleh yaitu Abu Dzar mengatakan, mereka orang-orang kaya dari kalangan Ansar itu sholat sama dengan kita sholat. Jadi orang kaya, mereka ini sholat, kami orang fakir sholat, sama, tidak ada masalah. Kemudian mereka orang-orang kaya puasa, kami pun juga puasa, tidak masalah. Cuman masalahnya adalah mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka, sementara kami tidak bisa. Kenapa? Miskin, ya, kami miskin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pahala sedekah bisa menyamai mereka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang lain sebagai ganti sedekah? Kalian tidak bisa sedekah, bisa amalan bisa menandingi sedekah. Apa itu? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbihmu itu sedekah, bisa mengalahkan sedekah dengan harta. Wa bikulli takbiratin shadaqah. Setiap kalimat Allahu Akbar pun juga sedekah. Ya. Jadi kita bertakbir sendiri-sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika melihat sesuatu takjub, Allahu Akbar. Ketika di jalan agak menanjak, Allahu Akbar. Ketika turun, subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang mengherankan, subhanallah. Ketika melihat hal-hal yang membuat kita ini heran, subhanallah juga. Setiap tasbih bernilai sedekah, setiap takbir bernilai sedekah. Ya, jadi nggak harus dikomando takbir itu. Sendiri-sendiri tidak ada masalah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Dan bukankah setiap la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini pun juga sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap ucapan alhamdulillah pun juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Bukankah juga menyuruh kebaikan itu sedekah? Wa nahyin an mungkarin shadaqah. Dan mencegah kemungkaran pun juga sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan engkau mengumpuli istrimu pun juga itu menjadi sedekah. Ya. Maka ada sahabat Nabi yang heran dengan perkataan Nabi ini. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah benar orang yang melampiaskan keinginan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala sedekah tadi? Jadi masa seorang yang melampiaskan keinginan syahwatnya kepada istrinya, ya kan dia mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan kenikmatan. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan sedekah, mengeluarkan uang.
sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Sholat membutuhkan waktu, puasa berlapar-lapar, berhaus-haus, pantas kalau mendapatkan pahala. Tapi di sini mengumpuli istri, kok bisa dapat sedekah? Dicatat sebagai sedekah. Apa kata Rasulullah? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Kata Nabi SAW, bukankah andaikan laki-laki itu meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, apa contohnya? Zina, bukankah dia dapat dosa? Maka demikian sebaliknya, apabila dia meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka otomatis dia mendapatkan pahala. Maka sahabat yang bertanya pun terdiam. Apa artinya? Paham, tidak bantah lagi. Mungkin kalau kita dijelaskan pertama kali oleh orang yang mengerti, mungkin kita banyak tapinya. Lu tapi kok begini, lu tapi begitu. Tapi sahabat Nabi ketika mendapatkan pengarahan dari Rasulullah langsung terima. Oh ya benar, sampai dalam masalah jima yang halal itu ada pahala. Cuman para ulama mengatakan ini harus disertai dengan niat. Apa niatnya? Niatnya adalah menjaga diri dari perbuatan yang haram. Tapi kalau dia melakukan hubungan badan suami istri hanya sekedar melampiaskan keinginan syahwat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali syahwat tersebut terlampiaskan. Tidak dicatat sebagai pahala. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada niatnya. Oleh karena itu ikhwan fillah seperti menikah juga. Kalau kita menikah tujuannya apa? Ya. Kalau kita menikah tujuannya hanya apa? Hanya mencari wanita yang diidam-idamkan. Ya sudah, dia dapat. Atau bahkan mungkin tidak dapat kedahuluan orang lain. Kalau dia dapatkan, ya sudah dia dapat itu, dan dia tidak dapat pahala menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa. Tapi kalau dia niatkan saya menikahi dia ini supaya apa? Supaya saya bisa terjaga dari perkara yang haram, maka dia mendapatkan pahala innamal a'malu binniyat. Ikhwan fillah azakumullah. Kisah ini sangat menarik. Kelanjutan kisah ini adalah kemudian mereka bergembira mendapatkan pengarahan Rasulullah bahwasanya zikir, macam-macam zikirnya, bertasbih, bertahlil, kemudian bertakbir, berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Sampai masalah hubungan badan kalau diniatkan untuk menghindari dari kemaksiatan, maka itu dinilai sedekah, bisa menandingi orang-orang yang bersedekah dengan uang. Mereka bergembira, maka mereka rajin sekali berzikir. Mereka rajin berzikir, terutama usai sholat mereka tidak meninggalkan zikir. Ya, ternyata kemudian tidak lama orang-orang kaya mendengar amalan yang diajarkan Rasulullah kepada orang-orang fakir. Apa itu? Banyak-banyak zikir. Maka orang kaya pun nggak mau ketinggalan. Akhirnya mereka ini zikir juga. Tahu hadis ini, lalu kemudian orang-orang fakir melapor lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendengar amalan yang kau ajarkan kepada kami, mereka pun akhirnya berzikir. Akhirnya tetap saja kita kalah. Kalah apanya? Kalah, kami tidak bisa sedekah. Mereka bisa sedekah, kami berzikir. Tadinya mereka nggak tahu, sekarang tahu, berzikir juga. Akhirnya kami tetap kalah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki saja. Artinya kekayaan itu hanya diberikan oleh Allah yang dia mau, yang dimau Allah. Kita tidak bisa milih-milih, kita hanya berusaha. Dan Allah itu membagi-bagi sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diberikan kepada orang yang beriman, bisa diberikan kepada orang kafir, bisa diberikan kepada orang saleh, bisa diberikan kepada orang-orang yang rusak. Dan para ulama mengatakan harta itu bukan jaminan kemuliaan seseorang kecuali jika harta tersebut digunakan untuk agama dan membela agamanya. Maka dijawab oleh Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang diberikan kepada yang dia mau, maka tidak ada protes, ya. Nah, dari sini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa apabila ada pertanyaan mana yang paling utama atau lebih utama,
Orang fakir yang bersabar atas ujian kefakirannya, atau orang yang kaya kemudian syukur dengan kekayaannya? Ada beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan orang fakir yang sabar, maka dia lebih utama. Apa alasannya? Lebih cepat masuk surga karena nggak ada hisab harta. Ya. Kemudian yang lain mengatakan yang lebih utama adalah orang kaya yang bersyukur, digunakan hartanya karena Allah. Kenapa demikian? Karena hadis ini Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki. Dan Nabi SAW tidak lagi mengajarkan amalan khusus untuk orang-orang miskin. Jadi ikhwan fillah azakumullah, semuanya baik. Fakir sabar, ini baik. Ya, balasannya tidak terhingga. Karena sabar itu luar biasa beratnya dan harus mendapatkan pahala yang melimpah. Kemudian yang kedua, kaya syukur. Ini pun juga bagus, dua-duanya bagus. Tapi kalau bandingan siapa yang lebih utama, maka orang kaya yang pandai bersyukur itu lebih mulia. Kenapa demikian? Karena dia punya kelebihan, yaitu pahala dari sedekah-sedekah harta mereka. Oleh karena itu meskipun mereka dihisab dengan hisab yang panjang, tapi dia selamat. Karena apa? Karena hartanya disisihkan untuk kepentingan Islam dan agama yang murni ini. Ikhwanna fiddin azakumullah. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya al-jima' atau hubungan badan yang halal itu pahalanya bisa menyamai sedekah. Tapi kalau berniat, sebagaimana sebaliknya, yaitu jima yang haram itu mendapat dosa. Ini disebutkan oleh para ahli usul itu sebagai qiyasun bil aks, analogi kebalikan. Jadi kalau jima halal itu dapat pahala, sebaliknya jima haram itu adalah dosa, atau dibalik demikian. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dalam kisah ini ada keterangan bahwasanya demikianlah para sahabat Nabi, mereka ini sangat bersemangat dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Mereka tidak mau kalah dalam urusan kebaikan, pahala dan ketakwaan. Mereka akan merasa iri, tapi iri yang terpuji. Iri yang terpuji adalah iri dalam hal kebaikan dengan catatan dia tidak ingin kebaikan pada orang lain itu hilang. Tetap ada pada dia, tapi dia tidak mau kalah. Ini baik. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Dan ini hasad yang terpuji, namanya ghibtah. Yang pertama adalah ketika melihat orang yang punya ilmu, lalu kemudian digunakan ilmunya di jalan Allah. Maka boleh kita merasa iri, kenapa saya tidak demikian? Saya harus bisa lebih dari dia. Ini bagus. Tanpa menginginkan itu hilang dari saudara kita. Yang kedua, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu digunakan harta tersebut untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengatakan, atau dalam diri kita mengatakan, kenapa saya enggak seperti dia? Kenapa enggak lebih dari dia? Saya ingin lebih dari dia dan saya akan lebih dermawan lagi. Maka ini dibolehkan, bahkan itu dianjurkan. Dengan catatan kita tidak menginginkan harta itu habis dan hilang dari orang tersebut. Demikian pula semua kebaikan. Ada orang berilmu, digunakan ilmunya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Kita merasa, kenapa saya tidak bisa demikian? Harus saya lebih, supaya lebih bermanfaat lagi. Ada saudara kita menghafal, misalnya di tempat kita ini berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Ya, teman kita sudah selesai juz amma di satu majelis ini, lalu kita masih setengah. Maka kita merasa, kenapa saya tidak bisa mengungguli dia? Saya harus bisa mengungguli dia supaya saya mendapatkan pahala lebih banyak. Maka ini ghibtah, iri yang diperintahkan, dan ini yang bagus. Ikhwana fiddin azakumullah, demikianlah para sahabat Nabi dalam amal kebaikan, dalam ketaatan, dalam masalah pahala mereka berlomba-lomba. Yang namanya berlomba-lomba itu saling mendahului, salip-salipan bahasa kita. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, kenapa demikian? Karena mereka tahu firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam setiap kebaikan. Jadi kalau itu kebaikan, ketakwaan, mereka pasti berlomba-lomba.
Dalam hal sedekah, ingat bagaimana Umar ingin mengungguli Abu Bakar dalam sedekah. Maka ternyata Umar tidak bisa mengungguli Abu Bakar karena Abu Bakar membawa semua hartanya disedekahkan di hadapan Rasulullah. Sementara Umar hanya mampu menyedekahkan setengah harta yang dimiliki. Berlomba-lomba mereka ini, tidak mau kalah. Ini dalam hal kebaikan, takwa, pahala, dan ibadah. Adapun dalam urusan-urusan materi duniawiyah, kesempurnaan dalam mendapatkan dunia, maka ada sifat yang terpuji yang dimiliki oleh orang Islam. Di antaranya adalah para sahabat Nabi, yaitu al-ithar. Ithar itu artinya adalah tafdhilul ghair, mengutamakan orang lain. Ini terpuji. Kalau dalam urusan materi dan kenikmatan dunia, itu lebih mengutamakan orang lain. Silakan duluan mendapatkan jatah, silakan duluan ngambil bansos, silakan duluan mengambil sembako dan sebagainya. Ini dalam hal yaitu kenikmatan dunia. Orang-orang Islam mengutamakan orang lain yang lebih butuh, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan saudara-saudaranya, yaitu orang lain, meskipun mereka ini sendiri butuh akan hal tersebut. Lihat bagaimana para kaum Ansar ketika kedatangan sahabat Nabi dari Muhajirin dari Mekah, mereka memberikan apapun yang bisa mereka berikan, harta, benda, rumah, dan lain sebagainya. Ikhwanna fiddin azakumullah, dan ini terpuji, jangan dibalik. Kalau dalam urusan ketaatan, ibadah, dan amal soleh, monggo sampean dulu, ini nggak benar. Tapi kalau dalam urusan materi, rebutan, balapan nomor 1, ini dibalik. Ya, misal disebutkan oleh para ulama, kalau dalam urusan ketaatan, misalnya kita masuk masjid 2 orang, ya, atau kita rombongan, misalnya 10 orang, masuk masjid, kemudian sholat sedang dimulai, kemudian ada shaf kosong cukup untuk 2 orang, kita bersepuluh, maka jangan mengatakan monggo silahkan, ya, sopan santun, keliru. Karena dalam urusan ketaatan, pahala, ibadah, maka fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita duluan, tidak ada masalah. Ya, karena apa? Karena pahala lebih besar ketika berada di shaf terdepan. Ada orang minta-minta, kita sedang ngobrol di masjid, tiba-tiba ada orang minta bantuan, maka kita berusaha berlomba-lomba mendahului, biar saya saja yang ngasih. Ya, jangan mengatakan monggo silakan yang dekat pintu ngasih, kita semua libur, jangan. Jadi ini adalah namanya, yaitu ketika dalam urusan amal soleh, ketaatan dan pahala, maka para sahabat Nabi biasa berlomba-lomba. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, kisah ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan zikir apapun bentuknya. Bisa tasbih, bisa takbir, bisa tahlil, bisa tahmid. Itu semuanya amalan yang utama. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa zikir itu adalah amalan yang sangat istimewa dan banyak keistimewaannya. Di antaranya adalah amalan yang paling ringan yang bisa kita lakukan, itu adalah zikir. Antum sholat butuh waktu, butuh tempat, butuh wudhu, kemudian butuh tenaga. Kadang-kadang kita sholat misalnya tarawih, ya. Sementara zikir tidak butuh tempat, dimanapun bisa berzikir kecuali di WC. Kemudian tenaga, kita berbaring pun bisa berzikir. Biaya, tidak pakai biaya, tidak usah bayar, tidak usah pakai sewa tempat. Di jalan bisa, di rumah bisa, sedang bekerja bisa, terus mendapatkan pahala zikir. Makanya ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh karena itu ikhwanna fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim sebenarnya 24 jam kalau kita hidup, atau artinya bangun, ya, kita sadar, itu kita bisa menumpuk pahala sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Kita bangun saja mengucapkan alhamdulillah, sedekah pahalanya sama. Kita bangun saja kemudian melihat sesuatu, Allahu Akbar,
La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita terus mendapatkan pahala-pahala, tidak ada putus. Inilah istimewanya hamba-hamba yang berzikir. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Berikutnya wujubul walimah, tentang hukum walimah. Di sini dikatakan wujubul walimah, wajib hukumnya mengadakan walimah. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, walimah itu artinya adalah bisa diartikan pernikahan, tetapi yang dimaksudkan oleh para ahli fikih kalau dikatakan walimah itu artinya adalah yaitu makan-makan. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf setelah akad nikah, lalu belum mengadakan makan-makan, Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin, adakan walimahan meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini perintah Nabi. Jadi walimah yang dimaksudkan adalah mengadakan makan-makan dalam rangka apa? Dalam rangka acara pernikahan. Itu walimah. Berapa orang? Yang penting ada makan-makan. Dan tujuannya adalah supaya tersebar berita bahwa si fulan dan si fulana sudah menikah. Ini tujuannya walimah. Di antara tujuan yang lainnya disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwasanya apa? Bahwasanya ini sebagai ungkapan kegembiraan seorang laki-laki yang menikahi wanita, karena menikah itu nikmat dari Allah. Betul nggak kira-kira? Pernikahan itu nikmat. Jadi dia mendapatkan anugerah nikmat dari Allah. Ya. Sementara banyak orang yang ingin menikah belum kesampaian. Entah karena duitnya belum ada, entah karena belum dapat jodoh, entah karena apa, masih banyak halangannya. Sementara Allah memudahkan dia menikah. Maka dia ketika menikah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian hartanya untuk membuat acara walimah, makan-makan. Lalu yang ketiga, fungsinya diantaranya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada wanita. Jadi paling tidak ada 3 tadi. Jadi antara fungsinya adalah bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang dinikahi. Dan yang paling penting diantara itu adalah supaya tersebar berita bahwa si fulan telah menikahi si fulana. Laki ini sudah menjadi suaminya perempuan, supaya tidak ada fitnah nantinya. Tahu-tahu datang berdua bawa anak, kapan menikahnya? Oh, nikahnya siri. Salahnya sendiri nikah siri. Kenapa demikian? Karena dalam Islam dianjurkan menikah itu menikah terang-terangan, menikah secara syar'i terang-terangan, diumumkan, dan ada acara walimah mengundang beberapa orang supaya tersebar kabar berita itu. Ikhwanna fiddin azakumullah. Adapun bab wujubul walimah, wajib mengadakan walimah nikah adalah wala budda min amali walimatin ba'da dukhuli li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf biha kama taqaddama. Harus atau wajib mengadakan walimah setelah berkumpul. Ini catatan. Perkataan setelah berkumpul maksudnya setelah berkumpul suami istri, bukan setelah akad. Ini menurut penulis. Tapi ikhwan, sebenarnya ini kembali kepada kebiasaan, urf. Kapan walimahannya ini? Boleh setelah dukhul itu berhubungan badan, boleh juga setelah akad, yang penting sah. Maka sebagai ungkapan kegembiraan mengadakan walimah. Memang Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang ada itu, Rasulullah mengadakan walimah itu setelah berhubungan, ya, setelah dipertemukan antara beliau dengan istrinya baru mengadakan walimah. Tetapi ini tidak jadi keharusan. Yang penting sudah terjadi akad nikah sah, laki menjadi suami, perempuan menjadi istri, maka saat itulah dianjurkan untuk mengadakan walimah. Walimahan itu artinya makan-makan, ya. Sebagian di antara kita mengartikan walimahan itu akad nikah. Ini keliru sebenarnya. Jadi ngapain? Diundang apa? Diundang walimahan. Apa maksudnya? Diundang akad nikah. Bukan. Diundang walimahan itu berarti diundang makan. Makan apa? Makan acara pernikahan. Itu yang benar. Jadi walimahan itu bukan akad nikah. Akad nikah ya akad nikah. Akdun nikah bahasa Arabnya. Bahasa kita ya akad nikah. Kita diundang akad nikah, kemudian juga diajak untuk undangan walimah, yaitu makan-makan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hal itu kenapa harus mengadakan walimah? Jadi kenapa wajib walimah itu?
Jadi kalau kita menikah wajib mengadakan walimahan. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan sahabatnya Abdurrahman bin Auf seperti yang telah lalu. Dalam kaidah hukum agama, maka ada kalimat al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah Nabi itu hukumnya wajib. Ketika Nabi memerintahkan Abdurrahman bin Auf, adakan walimahan meskipun hanya dengan seekor kambing, maka perintah Nabi ini hukumnya wajib dan tidak ada satupun dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asal. Sehingga ini wajib. Nah, ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, ditambahkan lagi wali hadithi Buraidah ibnil Husayb qala lama khataba Aliun Fatimata radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la budda lil ursi min walimah. Ini dalil yang kedua, kenapa wajib walimah itu. Jadi tidak bisa, tidak harus. Ya, cuman apakah harus menyembelih? Tidak, nanti akan ada keterangan. Yang penting makan-makan. Ya. Apa kata muallif penulis kitab ini? Wajibnya walimah juga didasari oleh hadis Buraidah ibnul Husayb. Apa kata beliau? Beliau mengatakan tatkala Ali ibnu Abi Thalib menikahi Fatimah. Apanya Nabi Fatimah? Putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti Ali menikah dengan siapanya? Apanya sendiri? Hah? Keponakan atau sepupunya? Atau anak sepupu? Keponakan? Kok bisa keponakan? Rasulullah dengan Ali apa? Rasulullah dengan Ali sepupuan, ya kan? Berarti Ali menikahi anak dari sepupunya sendiri. Dan ini boleh, dalam Islam boleh. Bahkan sepupuan pun juga boleh. Ya, itu bukan mahram. Dalam Islam boleh, dalam masalah bolehnya boleh jelas. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah tatkala Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu anha, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, sesungguhnya wahai Ali, harus engkau mengadakan walimah. Engkau harus mengadakan walimah, makan-makan. Yang penting ada, meskipun tidak banyak. Yang penting ada. Kemudian wayam bagi an yulahadha fiha umuran. Sepatutnya diperhatikan beberapa perkara di bawah ini, masih berkaitan dengan walimah. Apa yang harus diperhatikan? Al-awwalu, yang pertama, antakuna thalathata ayyamin aqibat dukhul, li'annahu huwal manqulu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya selama 3 hari. Nanti kita terangkan ini. Ya. Walimah itu 3 hari setelah, yaitu dipertemukan antara laki dan perempuan. Tetapi para ulama mengatakan pendapat yang lain, yang penting sudah akad tidak harus dipertemukan. Yang penting akad tidak harus dipertemukan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, agak berbeda kebiasaan di tempat kita dengan di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, walimah itu diadakan setelah suami istri sah dan setelah berhubungan badan. Itu baru diadakan walimahan. Tetapi para ulama mengatakan ini bukan syarat. Ya, yang penting sudah akad nikah, kemudian mengungkapkan kebahagiaan diantaranya dengan mengadakan walimah, mengundang kawan, kerabat, saudara dan semisal. Di tempat kita biasanya bagaimana? Akad, setelah akad kemudian langsung walimah, belum berhubungan badan, kemanten laki dan perempuan. Ya. Jadi ini kebiasaan di tempat kita. Ini boleh, tidak ada masalah. Yang penting sudah sah, akad selesai, kemudian mengadakan acara makan-makan. Setelah itu terserah. Ya mungkin di tempat kita ini pengiritan ya. Jadi hari itu juga akad nikah langsung kemudian sekalian acara, sehingga tidak ngundang 2 kali. Ya. Kemudian baru setelah itu berkumpul. Maka ini semuanya boleh. Yang paling penting adalah akad selesai. Kemudian di sini 3 hari. Maksudnya apa? Pada zaman dahulu itu biasa mengadakan walimah sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, karena memang apa? Karena memang yang diundang itu banyak.
Sehingga apa? Sehingga hari pertama rumah kecil, tidak cukup untuk banyak orang. Dulu orang rumahnya kecil-kecil, ya, kecil, mungkin cukup banyak untuk 10 orang, 15 orang. Kalau sekarang kan orang rumahnya kayak istana kadang-kadang. Bahkan untuk lebih praktisnya nyewa gedung. Ya, kalau dahulu rumah kecil yang diundang banyak sehingga bergantian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasa. Tapi kalau seandainya itu tidak terlaksana, artinya rumah besar atau yang diundang cukup, tidak mengapa sekaligus dalam satu hari saja. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka di sini dikatakan karena itulah yang pernah diriwayatkan dari Nabi SAW. Wa an Anasin qala tazawwaja Nabi Safiyah, Rasulullah pernah menikahi Safiyah, wa ja'ala itqaha shadaqaha, Rasulullah menjadikan pemerdikaan Safiyah karena saat itu menjadi tawanan itu sebagai maharnya, wa ja'alal walimata thalathata ayyam, dan Rasulullah membuat walimah selama 3 hari karena Rasul saat itu mampu. Dan yang diundang sahabat-sahabat Nabi banyak gitu loh. Maka diundang selama 3 hari, boleh datang hari pertama, kedua dan ketiga. Kita sambung setelah adzan berikut ini, adzan Isya. Silakan adzan dulu. Allahu a'lam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Yang kedua, asani, yang perlu diperhatikan dalam mengadakan walimah. An yad'a as-salihina ilaiha fuqara akanu au aghniya. Hendaknya orang-orang saleh diundang lebih utama, baik mereka-mereka orang saleh yang fakir maupun yang kaya-kaya. Artinya orang-orang saleh lebih berhak makan makanan kita, sementara orang-orang yang rusak, orang-orang yang ahli maksiat, pelaku maksiat, mereka-mereka ini boleh kita kasih makan dengan harapan mereka sadar. Bukan berarti kemudian haram memberi makan orang yang berbuat dosa, tidak, boleh. Tapi kalau masalah lebih berhak mana, lebih banyak mana pahalanya memberi makan lebih banyak pahalanya yaitu orang-orang yang saleh. Karena ketika kita beri makan, maka apa yang masuk dalam perutnya, tenaganya nanti digunakan untuk ketaatan dan kesalehan. Kita dapat pahala lagi. Sebab makanan yang kita berikan kepada dia, maka dia tergerak untuk melaksanakan ketaatan dan kesalehannya. Namun tidak boleh dibedakan antara fuqara dengan aghniya. Bahkan ada keterangan nanti tidak boleh mengkhususkan undangan makan itu orang-orang kaya saja. Ya, kenapa demikian? Menyakiti hati orang miskin. Bahkan orang kaya diundang, maka mereka makannya pun nggak semangat. Coba antum mengundang orang kaya, antum sendiri orangnya tidak terlalu kaya, dikasih makanan paling enak antum, bagi dia paling nggak enak, sehingga makannya pun sarasen, ya kan? Males. Maka dari itu kalau ngundang maka disamakan, kaya miskin diundang. Tetapi yang lebih diperhatikan adalah siapa di antara mereka yang saleh, yang taat kepada Allah, yang rajin sholat, maka itu lebih berhak daripada orang-orang yang ahli maksiat. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jadi kalau berteman harus orang beriman. Adapun muamalah semua orang boleh. Berteman, bersahabat, namanya suhbah. Ini harus pilih-pilih orang. Karena nanti as-suhbah yakni tashab atau as-sahibu yashab. Teman dekat itu akan mempengaruhi kita. Dan seseorang itu berada pada agama kawan dekatnya, itu pasti. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau engkau ingin melihat bagaimana karakter orang itu sebenarnya, lihat kawan dekatnya. Kemana-mana sama dia, lihat itu, pasti mirip. Ya. Kalau kita cari mantu misalnya, ada laki-laki yang tertarik dengan anak kita tidak tahu anak ini bagaimana, laki-laki ini. Coba perhatikan, jangan langsung diterima. Itu zaman Nabi boleh. Karena zaman Nabi nggak ada seperti orang sekarang. Artinya mereka tulus, ikhlas, tidak bohong, betul-betul menikah untuk menjaga diri dari kehormatannya. Kalau sekarang kan banyak yang menipu, ngakunya bujang tapi sudah istri 2, kan gitu. Sekarang kan begitu. Jadi dilihat-lihat dulu, diteliti gitu loh. Jangan bangga dengan pernikahan prosesnya terlalu cepat, jangan bangga. Nggak berlaku seperti ini. Bagaimana kita mengambil ibrah dari pernikahannya Hafsah dengan Rasulullah, itu melalui proses. Ada penawaran Abu Bakar, ada penawaran kepada Utsman, ya kan, tidak diterima semua. Lalu tiba-tiba ternyata Rasulullah yang menikahi Hafsah. Ada proses, tidak langsung. Karena sebagian di antara kita ada yang bangga, oh saya menikah sejam, ta'aruf langsung jadi. Mana menelitinya gitu loh. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika didatangi oleh seorang murid senior, kalau bahasa kita santri, ya, namanya Syekh Khalid Al-Muslih, masih bujangan. Dia bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh, apakah engkau punya anak perempuan? Ya, kaget Syekhnya.
Iya punya. Kalau boleh saya melamarnya. Belum tahu si Syekh Khalid ini belum tahu. Ya. Kemudian Syekh diam. Sebulan penuh baru dipanggil yang namanya Khalid Al-Muslih ini tadi. Sekarang profesor doktor. Dipanggil, Syekh Khalid ini takut. Ada apa? Tumben dipanggil. Ternyata apa? Dia mengingatkan, sebulan yang lalu kau menanyakan anak saya, ayo mau nikah gak? Para ulama, beliau mengatakan ternyata Syekh dalam waktu sebulan itu mencari tahu siapa anak muda ini. Diteliti. Meskipun muridnya sendiri, diteliti, dicari tahu siapa anak ini, anak siapa, asal dari mana? Asalnya dari Jeddah kalau Syekh Khalid itu. Kemudian bagaimana keluarganya, bagaimana kebiasaannya, sudah tahu semua, diterima. Jadi perlu proses, ada ta'aruf, orang tuanya, walinya, perantara yang terpercaya dan seterusnya. Ya, bukan langsung-langsung, saya kan sudah dewasa, ngerti apanya, belum pernah menikah. Belum. Orang tua lebih mengerti dalam bab menikah, kemaslahatannya. Jadi perlu dimintai musyawarah dan semisal. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kita kembali kepada hal ini. Rasulullah mengatakan jangan berteman dekat kecuali dengan orang yang beriman. Artinya jangan dijadikan teman dekat orang kafir, pelaku maksiat, pelaku bid'ah dan lain sebagainya, karena itu akan mempengaruhi. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wala yaqul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang bertakwa yang lebih berhak memakan makanan kita. Meskipun orang-orang yang rusak, pelaku maksiat boleh memakan. Sebagaimana pada zaman dahulu ada sahabat Nabi atau ada orang yang bersedekah diberikan kepada pencuri dan Rasul membolehkan, tidak apa-apa. Tapi yang lebih berhak, kalau ada orang baik, ada orang buruk, orang baik lebih berhak makan makanan kita. Kenapa demikian? Karena itu menjadi sarana kebaikan, kita dapat pahala dari apa yang dia lakukan sebab kita memberi makan dia. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, as-salisu an yulima bisyatin au aktsara in wajada sa'atan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf aulim walau bisyat. Yang ketiga yang harus diperhatikan, ya. Jadi sebelumnya yang kedua tadi, kalau ngundang jangan dipilih-pilih orang-orang yang buruk-buruk. Sertakan orang-orang yang taat, baik, dan itu justru lebih diutamakan kalau bisa. Ya. Yang ketiga adalah hendaknya mengadakan walimah itu paling tidak menyembelih 1 ekor kambing atau lebih kalau ada keluasan rezeki. Ini catatan. Jadi bukan syarat walimah itu harus kambing. Ada sebagian di antara kita itu di tempat kita itu walimah harus kambing. Ya, kalau ayam 10 nggak cukup, harus kambing, minimal kambing meskipun kecil, pokoknya kambing. Sehingga ada kebiasaan di tempat kita ya. Kami tahu ada satu qabilah di tempat kita itu. Jadi mereka ta'awunnya kuat. Sehingga kalau ada kerabatnya yang miskin mengadakan pernikahan, maka salah satu di antara mereka urunan, patungan beli kambing diserahkan kepada yaitu keluarga yang mengadakan akad nikah tadi. Supaya apa? Supaya menyembelih kambing. Mereka meyakini bahwasanya walimah itu minimal harus 1 kambing. Lebih nggak apa-apa. Jadi kalau mereka suruh milih kambing atau menyembelih sapi, padahal mampu dua-duanya, mereka mending lebih memilih kambing saja. Karena hadisnya kambing. Kita katakan tidak. Ini bagi yang punya keluasan rezeki minimal 1 kambing, lebih bagus. Ya, minimal 1 kambing. Kemudian sabda Rasulullah SAW ini hadisnya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, adakan walimah meskipun menyembelih 1 kambing saja. Wa an Anasin qala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'i ma aulama ala Zainab fa innahu dzabaha syatan. Ada dalil lagi kenapa diperintahkan untuk menyembelih kambing? Ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mengadakan walimahan menyembelih kambing kepada isi-isinya atau untuk isi-isinya kecuali ketika mengadakan walimah saat menikahi Zainab, beliau menyembelih 1 ekor kambing. Artinya sekian banyak istri Nabi ketika dinikahi itu tidak ada kambing yang disembelih, seadanya. Lalu kemudian ketika menikahi Zainab karena ada rezeki, maka disembelihlah kambing sesuai dengan kemampuan. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang kambing itu dianjurkan kalau ada rezeki, tapi kalau tidak maka apapun jadi.
Disebutkan di sini wa yajuzu an tu'addiyal walimata bi ayyi ta'amin tayassara. Boleh-boleh juga mengadakan walimah itu dengan makanan yang gampang-gampang saja. Apa makanan yang gampang? Indomie. Kan gampang. Tapi harus sesuai kemampuan. Wah, biasanya makan daging kok bikin Indomie gimana ya? Ya, maksudnya mudah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ada orang yang sangat miskin, jangankan Indomie. Ya, biasanya makan nasi sama garam, misalnya, saking miskinnya. Antum mungkin tidak tahu, orang tidak pernah melihat orang saking miskinnya makannya nasi sama garam. Pernah nggak? Ada nggak di sini? Ada. Kita pernah jumpai hal itu. Ya, pernah suatu ketika kita tidak sengaja menjahitkan sepatu, karena sepatu ini lepas, alasnya itu perlu dijahit. Kita cari tukang jahit yang biasanya sol sepatu itu nggak ada. Lalu kita cari yang lain, nemu orang tua sekali. Kemudian dijahit tapi ditinggal, nanti jam 10 katanya. Lalu kita pulang, jam 10 kita lupa, ingatnya jam 1, kita ambil nggak ada sudah orangnya. Lalu kita tanyakan orang-orang sebelahnya, rumahnya di mana, kita dapat alamatnya, kita samperi di sana, dia sedang makan nasi dengan garam. Rumahnya bahasa kita gedek, sudah reot. Dia tinggal hanya dengan suami istri, tua-tua dua-duanya. Jadi masih ada seperti ini. Nah, maksud kami di sini adalah walimah dengan apapun yang mudah bagi dia itu boleh dan itu sah. Kemudian beliau mengatakan walau lam yakun fihi lahmun li hadithi Anas qala aqaman nabiyyu baina Khaybar wal Madinah thalathan, meskipun tidak pakai daging, ya. Meskipun apa? Meskipun ikan boleh. Nah, meskipun apa lagi? Nah, tempe, lauk ya, bukan kerupuk. Kerupuk kan bukan lauk. Ya. Makanan pokok dengan lauknya maksudnya gitu loh. Kerupuk kan bukan lauk. Baik. Karena apa? Karena hadis Nabi SAW dari Anas, beliau mengatakan Nabi SAW singgah antara Khaybar dengan Madinah 3 hari. Dia mengadakan pernikahan dengan Safiyah bintu Huyai. Fada'autul muslimina ila walimatihi. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk hadir walimahnya Nabi. Jadi Nabi menikahi Safiyah. Fama kana fiha min khubsin wala laham. Saat itu walimahnya tidak ada roti, tidak ada daging. Jadi orang dulu nggak ada nasi ya, nggak ada beras. Makannya pokoknya adalah roti, kemudian lauknya daging. Saat itu nggak ada daging, nggak ada roti. Amara bil anta'i fa alqa fiha minat tamri wal aqid was samin fa kanat walimatuhu. Maka Rasulullah SAW menyuruh supaya membentangkan bentangan ya, kain atau semisal ya. Lalu Rasulullah SAW menaruh beberapa kurma, kemudian ada akid. Akid itu kemarin kita sebutkan, yaitu adonan terbuat dari tepung gandum, air, minyak samin, kemudian kurma yang diulek begitu, kemudian dijemur, dibentuk-bentuk, lalu kering, kemudian bisa dibawa pergi, semacam biskuit gitu. Nah, itu akid. Yang ada adalah ada akid, ada kurma, kemudian minyak samin. Maka itulah walimahnya Rasulullah ketika menikahi siapa tadi? Safiyah bintu Huyai. Intinya adalah walimah kalau bisa menyembelih 1 kambing. Kalau tidak bisa nyembelih sapi gitu. Hah? Kalau tidak bisa ya apa saja jadi. Kalau menyembelih sapi boleh enggak? Ya lebih boleh lagi. Yang penting ngasih makan orang senang, kita dapat pahala gitu loh. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, punyanya apa? Ayam jagonya yang dipelihara sudah setahun, sudah dewasa, sudah besar. Maka itu disembelih, boleh. Tidak punya ayam, tidak punya daging, apa terus? Ya sudah, makanan ikan. Ya, atau lauk yang lain, maka ini semuanya sah. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, sisa waktunya kami berikan kesempatan. Silakan. Ya. Ada? Ya, silakan. Hukum untuk menghadiri acara walimah sah dan tidak apakah bersama hukumnya mengundang walimah orang yang jauh, misal di luar kota sebagainya. Ya. Ada pertanyaan hukumnya menghadiri walimahan itu apa? Rasulullah SAW mengatakan hakul muslimi al muslimi sit. Hak muslim terhadap sama yang muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah idza da'aka fa'ajib.
Kalau engkau diundang maka penuhi undangannya. Dari sini para ulama mengatakan bahwa walimah, undangan walimah hukum asalnya adalah wajib didatangi kecuali kalau ada udzur. Ya, kecuali kalau ada udzur. Udzur misalnya apa? Jauh. Yang ngundang antum di mana? Di Jepang sana. Ya. Kerja di Jepang kemudian nikah ngundang kita. Enggak harus hadir antum. Beli tiketnya berapa? Ya kan? Waktunya berapa hari dan seterusnya. Ini namanya ada udzur. Ya. Jadi hukum asalnya wajib didatangi. Atau seandainya di sana ada kemaksiatan yang menjalar. Apa itu misalnya di dalam undangan walimahan itu ada acara dangdutan misalnya, tidak harus hadir. Kecuali kalau kita bisa mengingatkan mereka, mendakwai mereka. Atau di sana ada perjudian, taruhan. Maka ini tidak boleh dihadiri. Taib. Jadi hukum asalnya wajib didatangi. Adapun walimah yang lain selain walimatu nikah, maka menurut mayoritas para ulama itu sunnah hukumnya untuk dihadiri. Yang wajib itu adalah walimah urs, yaitu pernikahan, karena memang ada haditsnya menyebut nama walimatu ursin. Tapi yang kedua tadi apa? Apa yang kedua tadi? Yang kedua bagi yang mengundang. Nah, kenapa? Mengundang teman yang jauh itu gimana tadi? Oh iya tadi. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita mengundang orang yang jauh gitu ya? Ya boleh-boleh saja kalau dia mau datang. Kalau nggak datang ya kita harus pengertian. Karena datang pun juga butuh waktu. Bukan hanya tiket ya. Waktu kan juga harus disisihkan kalau jauh. Kendaraan, bekal dan lain sebagainya. Apalagi sampai menginap karena jauh. Maka keluarga harus ditinggali biaya. Maka ini uzur untuk tidak hadir. Tapi kalau sekiranya kita ini merasa, oh dia pasti hadir, dia kawan dekat saya atau keluarga, ya silakan diundang. Tapi untuk hadir sudah tidak wajib lagi. Boleh diundang tapi tidak wajib untuk hadir. Bismillah, terkadang di sekitar lingkungan kita ada tetangga yang mengadakan acara walimatul khitan dengan tujuan tasyakuran. Apakah itu dibolehkan? Karena setahu saya tidak ada sunnahnya, atau mutlak sebaiknya tidak dilakukan. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Tentang walimatul khitan memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang jelas tidak ada sunnahnya. Paling tidak hukumnya ini boleh-boleh saja selama tidak mewajibkan. Jadi sebagian orang kalau khitan anaknya mengharuskan harus ada walimah, sehingga kalau nggak punya uang khitannya ditunda, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau sekedar mengadakan, ya merasa syukur bisa mengkhitan anaknya, gembira lalu mengajak untuk makan, ya boleh-boleh saja. Tapi bukan termasuk sunnah. Allahu a'lam. Jadi boleh menghadiri, boleh, tidak ada masalah. Memang sebagian mengatakan tidak boleh karena ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tetapi ini sebagai bentuk kegembiraan secara umum ya, sebagaimana orang mengundang kita ketika ada orang baru bikin rumah, ngundang kita makan, kita hadir nggak? Ya seperti itu, boleh saja. Yang penting tidak mewajibkan ya, yang penting tidak mewajibkan. Kemudian apakah boleh memutar murotal karena tidak betah mendengar suara musik yang diputar orang lain? Berlawanan gitu maksudnya, dilawan dengan Quran gitu ya, janganlah, nanti akhirnya tempur nanti ya. Jadi karena ada musik dangdung antum bawa HP dikeraskan taruh di sini, ya tidak benar gitu ya. Kalau antum memang hadir kemudian merasa bahwasanya ini, ada sebagian perkataan para ulama yang bagus dicerna untuk masalah acara-acara yang sifatnya itu ada hal-hal yang mungkar yang tidak bisa dihindari. Keseluruhan atau hampir semua tempat mesti ada begitu. Maka ini dikenal dengan istilah mata'ummu bihil balwa, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka seperti itu hukumnya boleh-boleh saja hadir. Seperti masalah musik ya, itu haram jelas, kecuali yang rebana tadi. Tetapi sekarang masalahnya banyak orang yang jahil. Semua orang kalau walimahan begitu ya. Maka ini namanya istilahnya mata'ummu bihil balwa. Itu termasuk masalah-masalah yang merata dan tidak bisa dihindari. Karena kalau kita mengatakan tidak usah hadir karena ada musik, berarti kita nggak pernah hadir nanti. Rata-rata nggak akan hadir walimahan. Dan kalau kita mengatakan tidak bisa kita menghadiri acara yang ada musik, sekarang kita harus bedakan acara yang asalnya syar'i dengan acara yang asalnya tidak syar'i. Acara yang asalnya memang tidak syar'i tidak usah dihadiri. Tapi kalau acara yang asalnya adalah syar'i, lalu ada hal yang sifatnya itu tidak bisa dihindari, maka masih boleh menghadirinya. Kalau antum tidak tenang untuk menghadiri, ya sudah nggak usah hadir.
Ya, dalam masalah hal ini mata umum bihil balwa, sesuatu yang tidak bisa dihindari, umum merata, ini musibah, maka kita meyakini itu tidak boleh, haram, dan kita tidak bisa menghadiri. Dan hakikatnya kita tidak bisa menghindari. Kita masuk bis gak jadi gara-gara ada musik. Kita masuk mall gak jadi. Kita masuk pasar tambah kenceng, ada orang jualan lagu-lagu kan gitu. Nah, kalau kita mengatakan tidak boleh sama sekali menghadiri suatu tempat yang ada musik-musiknya, maka berarti kita tidak akan beraktivitas selama-lamanya di akhir zaman seperti ini. Oleh karena dalam masalah ini Allahu a'lam ya, ini menurut sebagian para ulama itu termasuk mata'umu bihil balwa, suatu kemaksiatan yang melanda semua orang dan kita tidak bisa menghindarinya. Maka kita tetap meyakini itu haram, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Jadi kita boleh hadir karena hukum asal daripada acaranya walimatun nikah itu syar'i. Beda dengan acara dangdutan misalnya. Ini acaranya memang tidak syar'i, tidak boleh dihadiri gitu loh. Atau peringatan ini, peringatan itu dan semisalnya. Allahu a'lam. Ini yang adapun tentang murattal ya tidak usah ya. Jadi murattal itu untuk didengar. Ini sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ikhwan. Mereka menghindari yang namanya keharaman, maka disetelah yaitu murattal dari awal sampai akhir. Jadi orang makan pun murattal yang terdengar, orang berbicara ngobrol murattal, akhirnya Al-Quran yang dihinakan. Tidak boleh seperti ini. Mending dimatikan saja, nggak ada apa-apa. Ya, kalaupun ada nasyid ya boleh nasyid sekedar-sekedar saja, tidak boleh yang berlebihan, tidak usah kenceng-kenceng dan semisal. Maka ini yang dibolehkan. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar ketika suami selesai wudhu dan mau sholat itu wudhunya batal ketika dipegang istri. Mohon penjelasannya. Memang ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang kuat ya, maka bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu ya. Jadi suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah akan sholat ke masjid, lalu mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian langsung keluar sholat dan tidak berwudhu lagi. Oleh karena itu ayat yang disebutkan aula mastumun nisa, di antara pembatal wudhu adalah aula mastumun nisa. Maka penafsiran yang benar bukan bersentuhan dengan perempuan, tetapi mengumpuli wanita atau istri. Itu yang membatalkan wudhu, bahkan jadinya hadasnya hadas besar, harus mandi. Jadi maknanya di situ yang lebih tepat, ini tafsirnya Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi, bahwasanya ayat aula mastumun nisa, pembatal wudhu diantaranya adalah menyentuh perempuan, bukan menyentuh bersentuhan kulit, tetapi berhubungan badan dengan istri. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.